Shalom Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di minggu terakhir tanggal 30 Agustus tahun 2020. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat hadir untuk mengikuti ibadah di gereja, saya mengharapkan bisa mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami sampai di akhir bulan Agustus ini. Dan pada saat ini kami bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang sedang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya biarlah kami bersama-sama boleh masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kami, melalui doa-doa kami, melalui firman Tuhan yang kami dengar. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat mempersembahkan suatu ibadah yang menyenangkan hati-Mu, dan Tuhan juga berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Segala kuasa-kuasa yang lain yang ingin mengganggu kami, yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, sekali lagi, El Shaddai. Mari sembah, kami menyembah Engkau Tuhan, Allah El Shaddai, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai kami, Allah penolong yang setia dalam
di surga. Kami bersyukur bagimu Yesus. Kami berterima kasih Roh Kudus, karena Kau telah memimpin kami, karena Kau telah menolong kami, karena Kau telah menyertai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur padamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama mengatakan El Shaddai, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan dan hormat, segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Engkau adalah Allah El Shaddai yang selalu menyertai kami sampai pada hari ini. Dan pada saat ini kami sudah memuji-muji nama-Mu, kami sudah menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kami menjadi korban dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Kami mohonkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, kami mohonkan kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu di rumah masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus akan menjamah kami, memberikan pengertian buat kami, agar kami mengerti firman Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mendengar firman-Mu dan mengerti firman Tuhan, iman kami akan bertumbuh. Ketika kami mengalami pertumbuhan iman, kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami mujizat-Mu, kami mengalami pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Kami sambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu sejuta jalan dibuka oleh Tuhan di masa sulit. Mengapa tema ini saya ambil? Karena firman Tuhan yang kita akan dengar pada saat ini dilatar belakangi oleh panggilan Tuhan terhadap Musa dan akan diutus ya untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan bagi Israel. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tentu sudah membaca Alkitab, kemudian kita tahu tentang kehidupan daripada bangsa Israel. Di mana Alkitab menceritakan kepada kita bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras hati, kemudian adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk artinya bangsa yang sulit diomongi. Ya, bahasanya yang biasa kita ucapkan sehari-hari adalah kardiman.
Karena dewe bangsa Israel ini, saudara-saudaraku, tidak bisa diatur. Ya, oleh sebab itu pada waktu yang Musa dipanggil kemudian diperintahkan untuk membebaskan bangsa Israel, maka pada waktu itu Musa menolak, ya, dan Musa tidak mau dengan berbagai macam alasan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, dan Musa berkata, kalau mereka bertanya kepadaku, siapa yang mengutus kamu, ya, untuk membawa kami keluar dari tanah Mesir? Maka Tuhan berbicara kepada dia, yaitu kepada Musa, aku adalah aku, I am who I am. Itulah yang Tuhan pesankan kepada Musa untuk disampaikan, ya, kepada bangsa Israel yang ada di tanah Mesir, di tanah perbudakan pada saat itu, saudara-saudara. Oleh sebab itu sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama membaca, ya, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan mengajak kita, ya, untuk membaca bersama-sama pada saat ini. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat yang ke-14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku lah aku, mengutus aku kepadamu. Ayat yang ke-15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu untuk, itulah namaku, untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Musa menyampaikan pesan ini kepada bangsa Israel, maka pada saat itulah bangsa Israel ini bersedia untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi kita semua tahu betapa sukarnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Dengan berbagai macam tanda dan mujizat, bahkan tanda-tanda ajaib yang menyertai Musa dan ditunjukkan, ya, kepada bangsa Israel. Sehingga dengan demikian maka bangsa Israel, mereka mau untuk ikut, ya, perintah Tuhan yang disampaikan pada Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir pada saat itu. Saudara-saudaraku, bangsa Israel ini adalah merupakan bangsa yang angel, bangsa yang susah, bangsa yang repot pada saat itu. Bangsa Israel ini, ya, karena mereka itu susah, mereka ini sulit diatur, mereka itu repot. Mereka ini, saudara-saudaraku, bangsa yang tegar tengkuk. Maka Tuhan membawa bangsa ini mutar-mutar di padang gurun selama 40 tahun, saudara-saudaraku. Dan di padang gurun inilah mereka mengalami masa yang sulit. Mereka hidup dalam masa-masa yang sukar pada saat itu. Dan justru di padang gurun, masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar itulah sejuta jalan dibuka oleh Tuhan melalui kepemimpinan Musa. Sehingga dengan demikian maka bangsa Israel mengalami mujizat dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka sekalian.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, ketika mereka keluar dari Mesir, maka bangsa Israel mereka menghadapi Laut Teberau atau Laut Kulsum, di mana di depan ada laut. Mereka tidak bisa berenang, tidak bisa menyeberang, tidak ada kapal untuk menyeberangkan mereka. Sedangkan di belakang mereka ada musuh yang mengejar mereka dan ingin menarik mereka untuk kembali ke Mesir pada saat itu, saudara-saudaraku. Hingga pada waktu itu, saudaraku, oleh karena kuasa Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi dengan tongkat Musa. Musa membelah laut, ya, sehingga bangsa Israel mereka berjalan lewat tanah kering pada saat itu. Sesudah semua bangsa itu lewat, maka pada waktu itu pasukan-pasukan yang dari Mesir yang mengejar bangsa Israel, mereka ditenggelamkan ya di dalam laut pada saat itu, saudara-saudaraku. Jadi itu mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu laut dibelah oleh Musa, ya, dan mujizat terjadi, ya, dan bangsa Israel mereka bisa menyeberang, saudara-saudara. Yang kedua, itu ketika mereka sudah sampai di padang gurun, maka firman Tuhan berkata bahwa pakaian mereka tidak sobek, kemudian kasutnya tidak rusak. Bapak Ibu sekalian, di dalam Ulangan pasal 29 ayat yang kelima mengatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memakai akal sehat, maka kita akan berpikir, baju apa yang dipakai dan tidak sobek selama 40 tahun. Kalau kita memakai akal sehat kita, saudaraku, kita memakai pikiran kita secara manusia, maka kita akan berpikir, sepatu apa dan sandal apa yang tidak bisa rusak dan tidak bisa sobek selama 40 tahun, saudara-saudara. Tapi itulah mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan bagi bangsa Israel, nenek moyang kita. Bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan juga yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka sekalian. Begitu pula dengan kehidupan saudara dan saya. Tuhan telah memanggil kita dan menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Menjadikan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan Tuhan akan bertanggung jawab atas kehidupan kita sekalian. Maka itu di dalam Matius pasal 6. Tuhan Yesus berkata bahwa janganlah kamu khawatir tentang hidupmu. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu minum dan apa yang kamu pakai. Sebab semua itu dicari oleh bangsa-bangsa, tetapi Tuhan menyediakannya kepadamu. Dan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, marilah kita tetap mempertahankan iman kita dan terus percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Kalau kita ini terus mengikuti Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka saya yakin dan percaya sebagaimana Allah Bapa di surga menyertai nenek moyang kita, maka Tuhan juga akan menyertai kita di akhir zaman ini, dan Dia akan melakukan mujizat dan bahkan akan menolong kehidupan kita sekalian. Yang ketiga, yaitu mereka ingin makan roti. Dan oleh sebab itu Tuhan menyediakan roti setiap pagi secara gratis dalam kehidupan mereka. Sehingga setiap pagi ketika mereka bangun, maka mereka hanya memungut roti dan mereka makan sampai kenyang, kata firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyediakan dan Tuhan melakukan mujizat. Sekali lagi saya berpikir berapa banyak terigu, berapa banyak gula, dan berapa banyak pekerja yang harus menyediakan roti bagi kurang lebih 2 juta bahkan 3 juta umat Israel di padang gurun. Tapi Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan mujizat. Dan firman Tuhan berkata setiap pagi ketika mereka bangun pagi, maka Tuhan menyediakan
roti bagi mereka. Dan mereka hanya memungut dan mereka memakan. Kemudian yang berikutnya mereka ingin makan daging. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menyediakan daging, yaitu burung puyuh, kepada mereka pada petang hari. Saudara-saudaraku, burung puyuh, ya, di dalamnya ada kandungan vitamin dan protein yang tinggi. Itulah makanan yang disediakan, ya, oleh Tuhan bagi nenek moyang kita bangsa Israel di padang gurun. Jadi pada saat mereka ingin makan daging dan tidak ada daging di padang gurun, maka disitulah Tuhan mendatangkan berjuta-juta burung puyuh dan mereka semua makan sampai dengan kenyang. Di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-12 dikatakan dalam firman Tuhan ini, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Berkatalah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana nenek moyang kita dipelihara oleh Tuhan di padang gurun, maka hendaklah kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengikut Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sekalian. Supaya saudara tahu bahwa Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta dan Dia sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kita sekalian. Yang kelima, saudara-saudara, Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Kita semua tahu bahwa di padang gurun, pada waktu siang hari panas terik, dan pada waktu malam hari, ya, udaranya, suhunya sangat dingin sekali. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai mereka pada siang hari dengan tiang awan, sehingga mereka tidak kepanasan. Tetapi pada malam hari juga Tuhan menyertai mereka dengan tiang api, sehingga dengan demikian mereka tidak kedinginan, saudara-saudara. Yang keenam, ketika mereka membutuhkan air untuk minum, maka air keluar dari gunung batu di Masa dan Meriba. Sehingga dengan demikian air itu, ya, mereka bisa meminumnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di tengah-tengah kesulitan, air bisa keluar dari gunung batu. Secara akal manusia tidak mungkin itu terjadi, apalagi itu di padang gurun. Tetapi justru di tengah-tengah padang gurun itulah Tuhan melakukan mujizat. Ya, dan air keluar dari batu. Dan bangsa Israel mereka bisa minum dari air mujizat yang dilakukan oleh Musa pada saat itu. Yang ketujuh, sampailah mereka di Mara. Dan ketika mereka sampai di Mara, airnya pahit. Airnya tidak bisa diminum. Maka mereka bertengkar dengan Musa. Ya, bangsa Israel yang begitu banyak lawan satu orang yang bernama dengan Musa. Maka pada waktu itu Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan dia berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Maka pada waktu itulah, ya, Tuhan berkuasa atas Musa. Kemudian Musa melemparkan sepotong kayu di atas air itu. Kemudian air itu berubah menjadi manis. Sehingga bangsa Israel mereka bisa minum dari air itu. Dan yang kedelapan, Bapak Ibu sekalian, mereka teruskan perjalanannya sampai tiba di Elim. Dan ketika mereka tiba di Elim, maka di sana Tuhan membuat mujizat. Di Elim sudah tersedia 12 mata air. Kemudian 70 pohon korma yang buahnya sangat lebat pada waktu itu. Sehingga bangsa Israel mereka tinggal meminum air dari 12 mata air itu. Kemudian mereka memetik, ya, buah korma. Dan mereka makan sampai mereka kenyang semuanya, saudara-saudara. Jadi Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan apa yang diperlukan oleh umatnya, oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan,
kesimpulan yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka sejuta jalan bagi kita ketika kita mengalami masa sukar dan masa sulit. Apalagi dalam situasi yang sulit seperti pada saat ini. Kita menghadapi COVID-19. Mulai dari bulan Desember, bulan Januari, sampai di akhir bulan Agustus ini, Bapak Ibu sekalian, COVID-19 ini terus semakin bertambah dan belum bisa dibasmi, belum bisa diatasi sampai pada hari ini. Berbagai kesulitan kita alami pada saat ini. Pemerintah mengalami kesulitan, pengusaha mengalami kesulitan. Setiap orang yang hidup dalam dunia ini sedang mengalami kesulitan pada saat ini. Tetapi kita sebagai orang yang percaya, kita yakin bahwa kita punya Tuhan, kita punya Allah El Shaddai yang akan selalu menyertai kita. Dan di tengah-tengah kesulitan ini, justru Tuhan akan hadir dan Tuhan akan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita sekalian. Amin, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, tema kita pada hari ini adalah sejuta jalan Tuhan akan membuka bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena itu marilah dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Dan Tuhan akan menolong kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya lewat firman Tuhan ini, menggugah hati kita untuk kita terus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. Justru pada saat kesulitan, pada saat kesukaran, mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian ini sekali lagi. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Dan kita akan bersama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Mari kita bersama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Sekali lagi El Shaddai, El Shaddai. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa,
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membuka sejuta jalan bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Karena Engkau telah menunjukkan mujizat-Mu kepada nenek moyang kami. Engkau telah menyertai nenek moyang kami Israel di padang gurun. Dan bahkan Engkau melakukan mujizat dalam kehidupan mereka di masa sulit. Supaya mereka mengetahui bahwa Engkau adalah Allah, pencipta langit dan bumi dan alam semesta ini. Untuk itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami tahu bahwa saat ini kami sedang berada di tengah-tengah masa yang sukar dan sulit. Yaitu virus COVID-19 yang kami hadapi pada saat ini. Membuat banyak orang menderita, banyak orang yang susah, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang sakit pada saat-saat ini. Dan kami membutuhkan uluran tangan-Mu. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Dan kami percaya bahwa ketika umat-Mu berseru kepadamu Tuhan, maka Tuhan pasti mendengarkan doa mereka. Tuhan pasti mendengarkan seruan mereka. Dan Tuhan pasti akan menolong mereka sekalian. Pada hari ini kami berdoa dan kami menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami yakin sebagaimana Tuhan telah menyertai nenek moyang kami Israel. Tuhan telah menyertai nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub. Dan telah berjanji untuk memberkati keturunan mereka. Maka demikianlah Tuhan juga akan menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami serta melakukan mujizat di dalam kehidupan kami sekalian. Oh Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan kota kami, yaitu kota Probolinggo. Tuhan selamatkan kota ini dari malapetaka. Kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur. Tuhan selamatkan Jawa Timur dari malapetaka yang sedang menimpa Provinsi Jawa Timur pada saat ini. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dan lepaskan bangsa Indonesia dari malapetaka. Biarlah melalui peristiwa COVID-19 ini, banyak orang boleh mencari Tuhan. Banyak orang yang mendekatkan dirinya kepadamu Tuhan. Dan banyak orang yang bergantung kepadamu dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam hidup ini. Dan pada akhirnya mereka akan diselamatkan Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk penduduk dunia. Biarlah dunia ini bertobat. Biarlah dunia ini berseru kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dunia ini. Dan kami percaya ketika mereka mulai berseru kepada nama Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Mereka akan ditolong. Mereka akan dipelihara oleh Tuhan selama musim dan selama kesulitan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami menyerahkan doa kami dalam tangan-Mu. Doa ini tidak sempurna. Tapi doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesuslah yang menyempurnakan doa kami. Roh Kudus yang akan menolong kami. Sehingga dengan demikian maka doa kami sampai kepada Bapa di surga. Dan doa kami didengarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di Gereja Betel Indonesia Bukit Sion Probolinggo, Bapak Ibu bisa mentransfer lewat rekening BCA, yaitu Gereja Betel Indonesia atas nama Bapak Hermawan AS dan Bapak Henry pribadi. Moga Tuhan menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita semua. Immanuel.